Ya, kenapa gua sangat eager, sangat semangat ketika dengar bossa nova, bukan karena tahun 80-an di sini meleduk lewat dari Maulana Al-Farsan, Erwin Kulit dan siapapun itu yang jadi bossa. Iya, Itu semuanya bossa. Ya, tapi dari kecil gua dijejelin sama bokap piringan hitam jogging jauh Gilberto Astrid kayak gitu. Masih ada sekarang? Nggak tahu. Iya. Karena rumahnya nggak gue tempatin. Rumah almarhum tempatin di Bogor. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada. Udah begitu kali. Nah, ketika bicara bossa nova memang nggak bisa lepas dari Brazilian samba. Ya, itu. Jadi emang kita narik mundur bentar. Kenapa tidak bisa? Karena memang asal muasalah semua dari samba itu. Jadi samba itu musik yang sangat dinamis yang muncul dari gabungan Nento Calypso plus musik-musik Afrika yang dibawa para budak waktu itu. Di abad 17-18 mereka bawa perabotan alat musiknya karena bekerja di perkebunan gitu. Selesai kerja mereka main menabuh perkusi. Makanya samba tuh memang dominannya perkusi, banyak sekali perkusinya. Mau macam-macam lah, bang pasti lebih tahu. Nah, tapi memang lebih banyak chanting, bang. Jadi nyanyi aja dijadikan kan samba tuh kayak gitu. Yang kemudian di permodern barulah ada bandnya, tapi unsur dominannya itu perkusi. Nah, mungkin teman-teman bisa simak kalau misalnya ada orang lagi apa yang kayak silat tuh. Capoeira. Nah, itu musiknya samba banget. Iya, berubah gitu. Jadi belum ada yang namanya harmoni yang pas. Tapi lebih nyanyi menggambarkan kelelahan mereka habis bertani segala macam. Nah, singkat kata beranjak ke tahun 50-an ketika itu musik samba kan udah menyeluruh di buku Brazil yang bekas jajahan Portugis itu. Tahun 50-an muncul sekelompok anak muda dari kelas menengah ke atas yang tinggalnya bukan di kota-kota kecil kayak Salvador, Bahia kayak gitu, tapi di Rio di Janeiro yang jadi ibu kota baru ketika Brazil merdeka. Apa? Oh ya. Jadi di Rio ini tidak hanya didominasi sama keturunan budak yang Brazil blacknya hitamnya, tapi juga ada keturunan Portugis, campuran Portugis dengan penduduk setempat yang kemudian disebut Creole, terus bangsa Creole segala macam. Ini mereka biasanya keturunan tuan tanah yang punya perkebunan gitu. Jadi menengah ke atas ya. Pendidikannya luar negeri kayak gitu. Kalau di sini tuh kayak di Jakarta lah, ini anak-anak Jakarta yang ngumpul dan pengen menerjemahkan musik samba dengan kedominan mereka saat itu yang lain dan tabukan adalah jazz. Saat itu tahun 50-an jazznya itu beranjak dari bebop menuju hard bop. Ribet tapi pengen di ini lagi. Bukan hard bop, sorry, cool jazz. Yang antitesis dari bebop yang kecepatan yang di atas rata-rata tiba-tiba sama Miles dan kawan-kawan didropin jadi My Funny Valentine, jadi apa yang sangat cool banget disebutnya cool. Itu yang kemudian diterjemahkan sama anak-anak muda di Rio bahwa kan samba juga kecepatannya begitu, pesta, apa segala macam. Kenapa sih harus mainnya begitu? Kenapa nggak harus dengan lebih lembut? Kisahnya tentang cinta, hubungan antar manusia, keindahan alam, kayak gitu. Maka muncul ide untuk memainkan musik samba dengan lebih smooth, dengan ensemble yang sederhana. Saat awal muncul bossa nova itu hanya dimainkan oleh seorang penyanyi dan gitar akustik. Milon, bukan string, jadi Milon. Itu muncul nama penyanyinya Joao Gilberto yang nantinya akan melahirkan anak kayak Bebel Gilberto segala macam. Nah, Joao Gilberto ini adalah penyanyi yang memang dekat dengan seorang komponis, seorang pianis bernama Antonio Carlos Jobim.
Cuman masalahnya Tom Jobim, ada Antonio Carlos Jobim itu sering disebut sebagai Tom Jobim, tidak pandai merangkai lirik. Oh itu. Nah kalau saat itu indikasi untuk melahirkan sebuah genre baru yang namanya belum bossa nova itu ditangkap oleh seorang komponis lama saat itu, komponis legend di saat itu namanya Louis Bonfa. Terus lagu karangan si Jobim ini dikasih lirik sama Louis Bonfa menjadi namanya Manha de Carnaval. Oh, ya. Ini kalau boleh kita contohnya kita dengerin. Ya. Iklan dulu karena bukan premium. Ya. Ini pertama kali menjadi inspirasi bossa nova. Ini ilustrasi film, judulnya Black Orchid. Masih sangat simpel sih. Jadi cuma gitar, ini pun instrumental, sebenarnya ada penyanyinya juga. Muncul pertama kali di sebuah film yang kemudian meleduk Paris, namanya Black Orchid, tentang percintaan antar seorang cowok budak dengan ya biasalah kisah klasik dengan anak tuan tanahnya gitu-gitu yang tidak direstui segala macam. Ini adalah lagu yang di melodinya atau temanya dibikin oleh Jobim, tapi dikasih lirik oleh Louis Bonfa dan dinyatakan sebagai liriknya awalnya disebut Louis Bonfa karena waktu itu Jobim masih sangat muda, belum pede, jadi dia ini kita tambah dia minta udah lu aja deh yang berlagak Louis Bonfa, makanya bisa masuk ke film yang kemudian putar lagi di Amerika di Hollywood. Makanya orang tuh mulai ini musik apa nih kayaknya. Nah habis itu Jobim meneruskan idenya untuk membuat sebuah genre baru kali ini istilahnya, disebut bossa nova, itu artinya adalah new wave, gelombang baru, yang kemudian nanti diterjemahkan sebagai new jazz lah, new apalah yang begitu. Tapi intinya Jobim gue pengen main lagu yang khas Brazilian, berakar dari samba tapi punya unsur yang sangat jazzy. Unsur jazzy itu ada di harmoni. Jobim pernah ngomong di sebuah wawancara, itu nggak jauh dari mayor 7, mayor 9, 11, dominan, augmented, diminis, ya khas jazz lah pokoknya. Yang selama ini tidak ada di samba. Samba tuh sangat teriak kayak gitu-gitu lah. Nah, dia menerjemahkan itu dengan ritmik khas Brasilia yaitu samba, tapi dengan tempo yang sangat lembut gitu, pelan. Kemudian pertama kali dirilis karya-karya Jobim itu di album solonya João Gilberto. Ini nama penyanyi dan pemain gitar. Iya, sambil yakin. Kita searching dulu. João kemudian merilis album judulnya Sega de Saudade. Tahu dibaca apa sih? Sega de Saudade. Tapi di album ini yang ngetopnya tuh justru lagu wave yang kita mainin. Satu album itu lagu karya Jobim semua, liriknya karena Jobim memang tidak bisa menulis lirik, ditulis oleh seorang penyair namanya Vinicius de Moraes. Ini orang memang sastrawan ngetop di bukan dari kalangan musik, tapi dia suka musik. Namanya Vinicius, terus bikin lirik buat lagu-lagu Jobim, dan dia itu adalah Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan di Brasil dan itu. Jadi emang dia saking sukanya sama musik, dia siap ngebantu gratis sama dua orang anak muda namanya Tom Jobim sama gitu. Lagu yang pertama kali diperkenalkan dan ditulis oleh Jobim dan si Vinicius, yang nanti juga akan bikin
Girl from Ipanema ya, sama kedua orang itu judulnya Sega de Saudade. Ada yang ngerti artinya? Dalam di versi Inggrisin disebut No More Blues. Oh, Dikasih dari ketika udah ngetop belakangan. Tapi kata gue inget tuh omongannya Om Beben, ini sebenarnya Saudade itu kayak perkampungan apa desa kita. Jadi kayak lagu kangen si Jobim terhadap desanya. Karena dia tuh tinggal di Rio hanya karena dia sekolah, tapi orang tuanya segala macam di daerah mana gitu. Nah itu dia bikin lagu ini. Mungkin teman-teman pernah dengar yang versi awal banget. Ya, iklan lagi, iklan ya. Indo lagi. Ini ya. Oh, bukan. Yang mana sih? Saya bingung Ini loh. gimana sama kita? Ini jadi lagu langganannya Nanti Dimas nih. Ya. Cara mainnya pun masih sederhana, nggak seperti bossa nova yang sekarang ya. Dan dia cuma dulu. Tapi dia sudah pakai chord 9, ini, 1 ini, kayak gitu. Eksperimennya Jobim lah. Nah itu. Lanjut ya. lanjut. Nah, ketika album ini rilis, ternyata diterima dengan baik oleh kalangan menengah, terutama orang-orang Brazil keturunan Portugis dan Creole di Rio, dan mereka suka itu. Di momen yang pas pun itu ada pergantian pemerintahan dari seorang diktator namanya Vargas. Vargas ini yang mempopulerkan samba dan karnaval sebagai budaya Brazil. Nah, tapi penggantinya, gue lupa namanya siapa, itu justru dari kalangan yang menyukai bossa nova ini. Penyuka jazz yang kemudian mendapat keren nih lagu sama si Jobim. Nah, diangkat sebagai salah satu identitas negara juga. Salah satu bentuk kiprahnya si presiden ini, gue lupa namanya siapa, mengundang tokoh-tokoh jazz Amerika yang direkomend sama Tom Jobim untuk manggung di Rio untuk kasih pengetahuan lah ke anak-anak muda Brazil saat itu. Itu ada 2 orang namanya Charlie Bird sama Herbie Mann. Charlie Bird itu pemain gitar, Herbie Mann itu pemain flute. Nah, beberapa bulan di Rio itu 2 orang ini ternyata jatuh cinta sama bossa nova. Suka banget dan pengen belajar. Jadi kemudian setelah belajar mereka membawa itu ke Amerika dan ngomong ke teman-teman, weh ada jenis musik baru yang gue belum pernah dengar sebelumnya. Mereka nyebutnya sebagai bossa nova. Salah satu yang paling tertarik adalah yang kemudian juga membesarkan bossa nova, Stan Getz. Stan Getz itu pemain saxophone yang udah ngetop lah sebelumnya. Dia mau udah gede di Amerika dan dia tertarik sampai ngebelain, gua mau kenalan sama yang namanya Jobim, gua harus ke Rio gitu. Dia pergi ke Rio, terus belajar di sana dengan Jobim sama Gilberto, dan akhirnya membuat album khusus untuk mereka. Yang kemudian dia bawa ke Amerika dan dipasarkan di Amerika. Jadi di Rio di Rio. Rekamannya di Rio, rekamannya di Rio segala macam, tapi dijualnya di Amerika. Dan itu meleduk. Banyak yang suka, jadi tren baru. Akhirnya malah membuat banyak penyanyi jazz ataupun musisi-musisi ngetop di jazz yang sangat tertarik. Contohnya adalah yang legend-legend kayak Frank Sinatra. Dan Sinatra tuh pengen banget duet sama Jobim, tapi karena Jobim ya namanya waktu itu masih mahasiswa, belum punya duit, jadi dia sampai bikin waktu itu ya bikin album yang menyanyikan lagu-lagu Jobim dalam bahasa Inggris tanpa Jobimnya. Dan Sinatra ada tuh nama albumnya apalah itu, barengan nama Play Me Diamond segala macam itu. Nah, hingga suatu saat Jobim bisa dibawa ke Amerika. Jobim, Gilberto sama beberapa musisi Brazil lah untuk main bersama Getz. Nah,
sambil memasarkan album judulnya Gets Gilberto ini, Gets Gilberto. Jadi Gets / Gilberto itu jadi Gets yang nyanyi Joe Gilberto tapi memainkan lagu-lagunya Jobim. Nah semenjak itulah kemudian bossa nova meluas kemana-mana sampai menjadi tren, sampai diciptain. Dizzy Gillespie pun memainkan lagu One of Samba gitu dengan dia. Lalu sebutlah siapa Mark Davis aja mainin kayak gitu, menjadi sebuah fenomena gitu. Dan dua orang anak muda ini ditahan untuk tidak pulang segera gitu. Bahkan bininya juga disuruh datang ke Amerika. Nah bininya ini, bininya Joe juga bernama Astrud, itu juga dibawa pulang karena si Jet semuanya jauh di sini sampai berapa tahun gitu. Karena mereka baru married, mereka akhirnya si Astrudnya dibawa ke Amerika. Nah pas meleduk si Jet Gilberto, salah satunya adalah judul lagunya yang juga ada Garota de Ipanema itu diminta sama labelnya kalau nggak salah Pulp apa gitu untuk dibuat versi Inggrisnya. Yang jadi masalah Joao itu adalah orang Brazil yang tidak bisa bahasa Inggris. Dia hanya bisa bahasa Portugis, bahasa Brazil. Tapi Astrud itu orang Brazil yang dia tadi yang bercerita orang Rio dari kalangan menengah ke atas, sekolahnya di luar negeri, jadi bahasa Inggrisnya lancar. Sehingga dan Astrud itu bukan penyanyi, benar-benar ibu rumah tangga aja, kawin sama Joao. Tapi karena hanya dia di studio itu, karena Tom juga parah lah bahasa Inggrisnya lah. Hanya Astrud kan bisa, sehingga Gets memaksa, dalam tanda kutip memaksa Astrud duduk nyanyi versi bahasa Inggrisnya, yang kemudian menjadi A Girl from Ipanema itu. Dan yang meleduk adalah yang versinya Astrud Gilberto itu. Berarti dia nggak sengaja tuh. Orang dia cuma ikut lakinya kok. Iya. Suaminya, tahu banget tuh. Suaminya studio nemenin, digambarkan waktu itu dia nyediain minum, kopi, segala macam, tapi tiba-tiba lu yang nyanyi gitu. Dia dengan tidak pedenya gitu loh. Dan Astrud itu kan juga kalau lu kulik-kulik suaranya nggak merdu-merdu banget juga, cuman khas saja, khas orang Brazil ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi begitu kan, itu dan membesarkan nama Astrud Gilberto kemudian. Itu tahun 1962 ya. Itu ketika Garota de Ipanema diciptakan sama Jobim sama Vicious ketika mereka suka nongkrong di sebuah kafe, terus sering melihat satu cewek yang sama bolak-balik pakai bikini gitu. Di Ipanema itu kan pantai. Ini siapa nih cewek, akhirnya menjadi Girl from Ipanema. Yang itu apa, tinggi, tan tuh kulitnya kecoklatan dan sering di pantai. Yang kemudian sampai diulik sama semua orang seluruh dunia, ini cewek siapa sih? Sampai sekarang nggak tahu. Akhirnya ketemu, sekitar tahun 80-an, jauh setelah Jobim nggak ada. Itu namanya Herodius Pinheiro. Emang kayak si boy. Makanya Jobim suka gitu. Seorang ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Dia cuma bilang gitu aja, bukan jatuh kata juga, cuma lupa tapi menjadi legend gitu. Jadi banyak cerita-cerita menarik juga selain secara musik. Bossa nova itu memang menarik banget. Hampir semua negara akhirnya tergandrungan dengan bossa nova, terutama Jepang yang melahirkan Saono. Saono tuh khas banget bossa nova, belum yang di Eropa segala macam. Dan uniknya bossa nova itu oleh beberapa orang, termasuk oleh sebuah majalah jazz namanya Downbeat, itu salah satu subgenre di jazz yang sangat bisa adaptasi dengan musik-musik tempat. Ya itu akhirnya terbukti ketika di Indonesia tahun 80-an dengan Maulana Oscar ngomong gitu. Dan beberapa tahun kemudian di 2000-an awal muncul bossa nova Jawa lah, yang justru menaikkan kembali nama siapa Kapur tadi almarhum Ini Kempot. di Kempot dengan stasiun balapan itu kan nongol gara-gara bossa nova Jawa itu. Walaupun mainnya juga asal-asalan, bukan asal-asalan, tapi tidak pakai negatif ya gitu, biasa aja, tapi ritmiknya tuh bossa nova.
Jadi memang terbukti bossa nova pun sangat adaptif, bisa digabungkan dengan jenis-jenis musik lain, dengan kultur budaya negara yang lain kayak gitu. Sampai saat ini masih terus berkembang. Bossa nova masuk dimainkan oleh berbagai jenis band, bahkan sebuah band metal progresif kalian namanya Mars Volta itu pernah bikin single Girls of Ipanema juga dari dengan versi mereka ya pastinya. Gitu, sangat inspiratif. Sampai saat ini semua yang dilakukan sama seorang Jobim, Vicente Morales, termasuk yang tadi mau dinyanyiin sama Bang Madu, Sergio Mendes, segala macam itu terus berproduktif dan berkembang gitu bersama-sama dengan berbagai bentuk. Sekian gitu dulu. Keren banget ceritanya, hafal banget loh. Gue suka, gue cinta. Iya. Itu bercerita. Tadi emang benar ya, bossa nova itu beda sama samba. Beda, sangat beda. Kalau samba kecenderungannya lebih apa ya, nggak bisa ngeklaim gitu. Karena dia harus rusuh. Betul. Dia tuh musik karnaval. Iya. Penuh dengan perkusi Iya, gitu kan. Jadi harus perkusi banget gitu kan. Jadi kalaupun mau dimasukin ke jazz, agak ribet juga ya. Agak ribet. Karena dia tidak butuh banyak chord. Iya. Nah, aplikasinya adalah bossa nova, chordnya banyak. Iya. Chordnya banyak, Iya. terus mainnya sudah combo. Dia cuma diiringin sama perkusi sama drum. Kalau itu kan banyak Iya. tambah kayak gitu. Makanya ini banyak ada sordo, ada Iya, apa. iya itu contoh tuh yang itu Yang itu. belum yang toang Iya. yang kayak panas. Iya. Tahu namanya apa ya? Lupa Kalau gua. nanti gue tanya. Nah, Gerimbau. Ada lagunya tuh Opa Daro dibawain. Nah, ada pertanyaan yang cukup unik ketika ada yang bilang, Mas, kalau musik bossa nova, kan ada juga musik bossa nova yang dibawain dalam tempo yang lebih cepat. Iya. Nah, terus apa bedanya sama samba? Nah, bedanya adalah soal pertama harmoninya, tetap dengan harmoni khas bossa nova dengan yang sangat jazzy, mayor 7, 9 juga, plus dia dimainkan dengan combo oleh band, drum, gitar, bass, udah khas itu aja. Jadi simple secara instrumen, tapi secara chord unik dan cukup rumit. Beda sama samba, temponya cepat, tapi perkusinya banyak dan nyanyinya tuh chanting lebih ke nyanyi rame-rame, kayak anak gang nyanyi gitu. Ya memang kalau kita dengerin bossa nova itu mungkin karena space-nya dia luas. Ya. Ya, dia kan kalau aslinya kalau di dengan beat drumnya itu kan dia 2 bar baru kebentuk. Ya, betul. Ya, kan? Ya. Dari 2 bar baru kebentuk. Nah, bedanya si samba itu kebentuknya 1 bar. Jadi 2 bar itu dipaketin kan ya. Berarti si bossa nova itu tadinya itu 1 bar dikemarin itu jadi 2 bar, jadi space-nya jadi banyak gitu. Iya, dan sebenarnya kan secara drum bentuknya mirip kan ya. Mirip. Kayak kita tuh duduk gitu kan. Iya. Cuman bedanya kalau si bossa nova duduknya itu jatuhnya di 1 sama 2. Iya. Nah, kalau si samba itu 1 sama N karena dia lebih Oh iya. lebih rapat. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ya kan di 2 ya kan ciknya. Kalau si samba ciknya itu di M jadi kalau jadi bosan Ya, betul. jadi samba semuanya sama. Ya. Nah, makanya nanti pada perkembangannya ya mungkin bulan depan dari Kia ada orang yang lebih ahli. Bossa nova ini akan berkembang menjadi lebih modern yang kemudian disebut sebagai NTB. Apalah judulnya bahasa Brazil gitu lah. Yang kemudian nanti akan melahirkan Japan, Nascimento, Tonino Horta yang udah lebih ke sini. Nah itu aja sudah bercampur lagi tuh bossa nova yang lebih modern kayak fusionnya Brazil lah.
mungkin bulan depan mudah-mudahan Mas Iman udah bisa hadir dengan kita. Malam ini dia minta maaf nggak bisa hadir. Nah, perbedaan yang jelas dari chord itu kan bossa nova sama samba kan tadi kan. Iya. Kalau si siapa? Samba, dia mungkin nggak pakai chord 7. Mungkin sekarang. Kalau Dulu waktu dulu enggak, waktu dulu enggak. Bahkan mereka tidak bikin sampai chord karena full main perkusi dan nyanyi bersama-sama. Bahkan belakangan baru mulai paling dengan ukulele, dengan apa kayak gitu, jadi lebih ke camping gitu. Ya gitu bahasa mereka. Jadi mereka tidak butuh-butuh banget harmoni ala-ala bossa nova itu orang asli dari para Buddha gitu. Nah kalau dulu gua pernah tahu kan katanya bossa nova awalnya karena Giulio itu pabrik Ya, gitu kan. sama Lapela yang nama Iya. perkampungannya itu. Kampungannya kan rapat-rapat jadi takut ganggu sebelah. Ya. Nyanyinya lebih hamil. Ada beberapa Pengaruh gitu juga dari culture itu. gua nggak tahu, tapi gua pernah dengar beberapa orang bilang itu mitos, tapi bisa jadi itu juga terjadi ketika bossa nova sudah disukai semua orang karena awal-awal kemunculan bossa nova itu disukainya sama menengah ke atas. Oh, orang-orang kaya. Iya, bukan di Pantai Pak, bukan di Pantai, tapi di pojok beda di Rio yang isinya kaum menengah ke atas gitu. Kayak Joao Gilbert itu anak pengusaha apa tekstil kayak gitu. Jadi emang orang-orang tajir yang suka yang pengen main musik samba tapi dengan gaya yang lebih apalah dogmis kayak gitu. Berarti samba ini diciptakan dari orang-orang Para Buddha, orang-orang itu di kota Sao Paulo namanya. terus akhirnya dikembangkan sama orang-orang kaya ya. Ya, yang pengen memainkan samba tapi kayaknya rada kampung deh itu. Ya, beberapa gitu. Gue mau masuk ke dunia ini. Iya. Awal-awal kan suka orang-orang kulit putih Brazilian. Kan Brazilian tuh ada yang keturunan Portugis, ada yang keturunan Afrika kayak gitu. Seorang Pele, jujur dia ngomong, gue nggak ngerti sampai sekarang yang namanya bossa nova. Karena Pele itu orang Brazil yang dari Clapeta itu. Begitu dengar samba dia joget gitu. Ada wawancaranya. Berarti orang Brazil yang kenal sama bossa nova pada waktu itu ya yang muda ini mungkin yang orang kampungnya nggak kenal. Iya. Mungkin kata Pele ya, gue udah nyimak di YouTube. Tapi sekarang mungkin karena bossa nova itu meleduknya tuh justru di luar Brazil. Kecuali udah loncat ke MTV ya yang makanya seorang Jobim itu sempat 4-5 tahun tinggal di Amerika dan selama di bawah Get untuk itu sebenarnya dia keliling Amerika memasarkan bossa nova apa bersama Joao Gilberto gitu. Oh berarti si bossa nova ini akhirnya jadi ngetop karena orang-orang ini udah berkembang di Amerika. Betul, dibawa di Amerika. Terus pas balik lagi di sama presiden diangkat. Sampai tadi Ketika gue lupa itu 18 dan juga identitas dari itu juga. Tapi secara grassroots, apakah bossa nova juga disukai sama kaum menengah ke bawah? Itu belum tentu. Karena di Papua itu tidak pernah terdengar orang main bossa nova gitu. Adanya yang sambil mukul dengan ember, itu kan tambah banget. Iya. Oke. Ada seperti ini. Wah, Tentang namanya itu. Gimana kalau kita puterin mas? Oh iya. Contoh-contohnya lebih asik tuh ya. Kayak tadi kan kita ngomongin Astrid Gilberto tuh, sejarahnya tentang gimana Delfo Ipanema tuh bisa bisa meledak gitu ya ke seluruh dunia. Karena yang nyanyi ternyata bukan penyanyi. Tadi Mas mau bilang kan, yang nyanyi cuma seorang istri dari Joao Gilberto. Seorang istri yang diajak rekaman, diajak latihan, nongkrong ya kayak Kakov, kayak Kakov sama bininya tuh. Siapa tahu tuh bininya bisa jadi penyanyi besar lah. Kakovnya tertutup. Kayak Kakovnya kalah, bisa jadi kan, jadi kayak Astrid Gilberto gitu kan. Nih kita denger ya. Yang versi aslinya mas.
Astrid Gilberto? Ini tahun 62 itu ya. Tahun 1962. Iya. Nah, Gimana kalau kayak ini aja nih? nggak apa-apa. Gengsi. Ya. Lama lagi. Nah kan lama kan mungkin nyanyi. Ekstra ini. Oh. Misalnya buatannya. Ini suara suaminya masih. Jadi ini versi nyanyi versi aslinya. Ini pertama kali ya. Aku tuh cuma bagian kedua dalam bahasa Inggris. Oke. Ini masih dijual. Tapi sudah direkam di Amerika. Albumnya Get Gilberto. Albumnya di album Stan Getz nih ya. Ya, Get Gilberto, Stan Getz dan Joel Gilberto. Seperti ini ya. Nggak apa-apa dengerin. Jelas ya kedengeran ya? Dengan si treble-nya menuntut dalam bahasa Inggris. Menuntut lah di Indonesia. Ada lagi buat kayak saja. Ini ibu rumah tangga yang dipakai nyanyi. Goyang. Orang berdagang. Dikasih dijual, biar ada mendingan lah. Oke. Ini Stan Getz ya. Oke, itu sangat kelihatan sih mas ya. Apa namanya? Sangat kelihatan seorang Astrid Gilberto memang bukan penyanyi, karena suaranya bukan fals, tapi goyang. Pitchy ya, agak goyang-goyang. Tapi itu justru karakternya Betul. Sampai kemudian dia ngetop pun rupanya kayaknya dipertahankan. dipertahankan kayak gitu. Bisa kita dengar. Nah, apa namanya enggak satu lagi? Nah, Karena pitchy tersebut, tapi luar biasanya adalah Girl from Ipanema itu lagu yang bukan lagu yang mudah untuk dinyanyikan seorang yang bukan penyanyi. betul. Sangat susah chordnya, Betul. karena tricky ya. Apalagi di bagian refnya, di bagian B-nya. Nah tapi seorang Astrid Gilberto yang notabene seorang ibu rumah tangga, cuma kerjaannya bikin Indomie sama kopi buat lakinya kalau lagi recording ya. Ada Indomie ya? Enggak ada ya? Lakinya lagi recording ya, si Joao sama Stan Getz. Terusnya udah akhirnya disuruh nyanyi tapi bisa gitu ya. Tetap nggak fals, memang goyang suaranya tapi nggak fals gitu. Itu mungkin karena darah Brazilnya kali ya. Bisa jadi karena menurut beberapa orang ideologi Brazil itu adalah bola dan musik. Bola dan musik. Iya. Oke. Jadi orang Brazil nggak mungkin nggak bisa main bola atau nggak bisa nyanyi. pasti bisa. Pasti bisa. Sejelek-jeleknya, seawam-awamnya contohnya Astrid ini ya. Iya. Oke. Kayak misalnya orang menyebut orang Batak kalau nggak bisa nyanyi palsu. Iya, benar. Gak bisa pecah suara ya. Ya. Gak bisa domisol itu nggak Iya. bisa. Bukan orang Batak itu ya. Jangan malu-malu adalah sidos lah ya. Iya. Orang Batak, orang Ambon juga ya. Gak bisa nyanyi tuh kayaknya. Iya, tuh palsu tuh. Aku pengen nunjukin si Astrid ketika ngetop pun jenis suaranya masih dipertahankan tekniknya kayak gitu loh boy. Ini tahun 72 ketika dia udah 10 tahun berikutnya. menjadi IPA.
Apa di iklan lagi? Iklan lagi Oke. dulu biasa. Iklan bodrek. Ya kan. Ya bodrek. Kopi lagi. Kayak buat tukang belanja aja. Oke. Ini lagunya judulnya Tristeza. Ya. Ini lagu kedengarannya sih juga. Ya. Biasanya Bang Messi Dumai sama Zaro lagu terakhir tuh. Iya. Ini tahun 72. 72 ya? Tahun 72. Tetap dengan yang sama. Ya. Ini udah pakai orkestra. Ya. Tuh, nanti itu. Ya kira-kira gitu. Jadi sampai jadi dipertahankan malah akhirnya dia gitu. Malah mungkin lakinya bilang udahlah nggak usah kursus nyanyi deh, Iya. nggak usah belajar musik ya, gini aja ternyata lo terkenal gitu. Kalau ada yang data yang gua pernah baca itu justru permintaannya si Frank Sinatra. Oh oke. Tidak rekaman bareng Jobim, tapi Joao-nya udah pengen pulang, udah kangen kampung, jadi pulang duluan. Oke. Ini yang ketinggalan, maksudnya tetap bukan ketinggalan, ditahan karena harus merekam itu kan sukses nih si Maksud? di Panema ya. Makanya kemudian mereka akhirnya pisah dan Joao merit lagi sama ibunya Bebel. Oke. Jadi ibunya Bebel itu bukan Astur. Bukan Astur. Dan Astur pun akhirnya pacaran sama Stan Getz. Iya, Nikah. nikah. Jadi bininya Stan Getz. Ya kayak gitu-gitulah. Ya, kayak Beverly Hills ya. Zaman dulu. Ya, ya. Skandal nggak jelas. Iya benar kok. Jadi Stan Getz sama Joe Gilberto bikin album bareng, Iya. tiba-tiba Astur disuruh nyanyi. Joe Gilberto yang pulang kampung ke Brazil, ternyata Astur dia pacaran sama Stan Getz. Mereka bercerai akhirnya Mas Astur sama Joe nikah sama Stan Getz, kocak ya. Gitu. Dan ternyata Joe Gilberto nikah lagi sama siapa ya? Bukan Nggak tahu lah, tapi ibunya Bebel, ya punya anak namanya Bebel Gilberto. Ya, Gitu. kemudian ngetop jadi penyanyi juga. Oke, nah itu keren. Nah itu tuh bagian dari sejarah yang mungkin teman-teman harus tahu tuh. Itu asik banget. Menarik. Nah, kamu kalau ngerokok lu baru kesian lu nggak tuh tadi. Pokoknya sedih. Kayak asem banget gitu. Thank you Amul. MC-nya hostnya gantian tuh. Terus tadi soal apa namanya? Kan memang akhirnya bossa nova tuh dipopulerkan secara nggak langsung oleh tiga orang inti ya berarti ya. Ada Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Joe Gilberto. Tiga orang ini yang memang dari Brazil ya. Stan Getz bukan? Amerika. Hah? Amerika dia, orang Amerika. Siapa ini? Stan Getz. Stan Getz orang Amerika ya. Oke. Yang suka akhirnya nyamperin ke Rio, jemput dua orang begundal ini ke Amerika. Oh, akhirnya dia ke Dan Amerika. rekaman di Amerika. Dan ternyata tadi yang Mas mau bilang sampai tercetusnya bossa nova ini akhirnya malah jadi musik yang buat kalangan high class ya di Brazil tuh. Dan para musisi kaliber berat saat itu kayak Dizzy Gillespie, kayak Miles Davis itu juga cinta dan memainkan. Ada contoh menarik. Nah, Dizzy bawain lagunya Jobim. Kita pengen tahu versinya. Sega de Saudade. Sega de Saudade. Nomor musik itu ya. Oh di sini. Di sini jelas tuh ini ya. Gue juga karena baca ini aja tulisan-tulisan. Oh ya buat teman-teman, Dizzy Gillespie itu adalah seorang pemain trompet yang sangat terkenal dengan buletan pipinya kalau lagi niup. Terus trompetnya tuh agak unik. Agak trompet kan begini dia ke atas. Iya. Nah itu salah satu pemain bebop dan Afro-Cuban. Iya. Oke, jadi begini ya. Jadi gini, jadi agak Afro-Cuban. Afro-Cuban ya benar.
saksofonnya James Moody ya. Moody Smooth for Love. Iya, oke. Itu dari solonya dia nih. Ini udah dilakukan apa lagi nih? Ya, udah diatur seperti itu. Ini unsur jazznya lebih kental ya. Ya. Jazz standard swingnya. Asik. Gitu. Oke. Sampai seorang Dizzy Gillespie suka akhirnya ya. Jadi tren saat itu. Tren ya? Itu sekitar tahun 70-an berarti itu. Tahun 60-an. 60-an. Ya pokoknya setelah Get Gibraltar ini tahun 62 Oke. itu meleduk tuh. Orang wah pokoknya yang legend-legend semua kayaknya belum sah kalau nggak bawain bossa nova. Ella bikin, Frank Sinatra bikin, pokoknya penyanyi-penyanyi ngetop gitu. Sampai bikin ribut di Jobim, gitu. Iya. Oke. Nah, tadi sempat dibahas nih Mas, Nah, soal kan kalau kita ngomongin bossa nova itu pasti Brazilian jazz ya. Ya. Itu kan sebenarnya dari Brazilian jazz yang berakar dari samba. Nah, tadi kan sempat dikupas soal kalau samba itu memang musiknya musik karnaval ya. Ibaratnya orang main perkusi bareng sambil nyanyi. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu samba itu aslinya seperti apa, mungkin bisa diputerin Mas. boleh dong. Kayak berimbau gitu ya. Aslinya itu seperti apa tuh? Berimbau tuh kalau teman-teman pernah tahu tuh, Macarena na 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 kalau pernah nonton film Capoeira, nah itu terus sama Paranawe, nah itu contoh-contoh dari samba itu. Dimana memang nggak pakai alat musik, cuma pakai alat musik perkusi. Gitu. Kalau tadi dari iklan dong, dari Ini dari segi main ya, Oh ini setelah ini ya, ini setelah dimainkan dengan alat musik ini. Ini setelah direkam gitu ya, jadi akhirnya jadi populer. Tadinya kalau pas jadi buat lagu masyarakat, Bapepa itu. lagu-lagu buat karnaval ya, Rio Karnaval itu, memang cuma pakai Berimbau aja gitu deh. iya berimbau. Nama alat musik sih jadi betul-betul loh. Ini akhirnya buat contoh yang gue tahu aja ya. Oke. Skin Power. Oke. Maaf ya, aku anaknya perawatan. Enggak, itu built-in kok, built-in. Nah, Jadi dia cuma nyanyi. ya. Ini udah ada Nah, kalau nomornya itu karakter samba Brazil itu. Ya, itu namanya dumnya itu sordo. Kalau di musik.
musik yang seperti itu, kebayang dong ya teman-teman ya, dari samba, terus tiba-tiba jadi tong and ya, ketemu nggak relasinya tuh ya? Dapat ya relasinya ya. Iya. Cuman penurunan tempo dan harmoninya lebih Lebih kompleks harmoninya. Oke. Dan alat musiknya nggak pakai musik. nggak perkusif ya, pakai piano, pakai gitar dan Nah, salah satu yang pernah diomongin nih, gue jadi ingat. nah Ensemble bossa nova atau combo bossa nova itu tidak pernah ada yang namanya pemain perkusi. Yang adanya pemain drum. iya. Karena inspirasi mereka ada combo-combo jazz gitu loh, quartet apa gitu. Jadi ketika ada orang main sebagai band bossa nova tapi ada pemain perkusinya, kayaknya nggak pas. Ini beberapa teman bilang gitu. Ya. Termasuk Mas Iman. Iya. Kalau lu udah ada perkusi pasti nggak jauh dari Afro-Cuban apa kayak gitu. Oke. Karena di bossa nova itu tidak butuh perkusi. Oke. Iya. aja. Karena bossa nova sendiri memang bukan musik yang gembira banget gitu ya. Musik Musik jazz banget. ya, musik yang jazz yang manis. Ya. Jadi selain memang dia subgenre dari Brazilian music, ya bossa nova juga termasuk subgenre dari jazz itu sendiri. Karena jazz sendiri ada berbagai macam subgenre ya. Ya swing, bebop, ya kan, acid jazz dan lain-lain, salah satunya bossa nova ya. Keren. Itu kira-kira yang kita. Mantap. Nah, ada pertanyaan nggak? Bang Madu pertanyaan Bang? Dia mau nyanyi. Oh, Bang Madu mau nyanyi. Bang Madu ini 2 kali nonton Mercy Dumais, 3 kali ya? 3 kali nonton Mercy Dumais sama Zaro. Di mana aja tuh? Pertama- yang ada rapi doang. Yang pertama yang itu yang kedua. Yang pertama datang sendiri. Bang Mercy manggung nggak sama gue. Dia datang tiba-tiba Bang Mercy yang cerita. Terus besokannya pas lagi di Motion Blue datang lagi tiba-tiba. Janjiannya langsung sama Bang Mercy, bukan sama gue, baru kaget. Di belakang kamu tuh gue ada berdua nih. Kan Bang Madu mati angin tiba-tiba oh ya dia sama Bang Mercy. Nah itu, Bang Madu mau nanya nih kayaknya. Oh enggak, udah mau main. Oke. Nah, nanti setelah era bossa nova, kan akhirnya nanti berkembang terus. Sama. Ya, bossa nova akhirnya udah 3 tokoh itu ya. Sampai akhirnya berkembang turunan-turunannya, sampai akhirnya nanti ada yang lebih modern gitu. Ada samba 66-nya Sergio Mendes. Samba 66 Sergio Mendes. Oke. Ada Tania Maria. Ada apa namanya, belum yang gerombolannya Gigi tiba-tiba Javan nongol. Oh ya, oke, Javan. Terus Ivan Lins. Ivan Lins, oke. Milton Nascimento. Milton Nascimento. Joe Bosco. Itu nggak bisa kita omongin barengan sama karena beda generasi itu. Oke. Tapi bahwa akarnya dari bossa nova iya. Oke. Coba kasih bocoran dikit Mas. Dari bossa nova yang kita tahu kenal tadi, contohlah tadi 2 lagu ya. Ipanema dengan apa namanya tadi? Tristeza contohnya. Lama-lama nanti akan berkembang seperti ini. Mungkin siapa Ivanes atau siapa di lain. Atau Javan. Javan tuh Flor Delis. yang top nih. Datang Hairun. Oh, diam aja Hairun di sana. Sini Hairun di depan nih. Sendirian aja. Ini masih bossa nova sih. Deus é feito nosso amor, perdoa por favor. Ini udah ranahnya Boladaro nih. Ya. Tudo dá de Deus, onde foi teu erro? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será que minha ilusão. Ini udah populer ya, maksudnya setelah era bossa nova pelan-pelan berkembang seperti ini. Ini Javan, judulnya Flor Delis. Nah Javan ini
Ini yang gue tahu nih Mas. Ya. Itu kalau kata Opa Zaro atau Mas Iman bilang, Javan ini adalah kalau di Indonesia itu Iwan Fals. Ya, betul. Jadi lagu-lagunya itu lagu rakyat yang orang banyak tahu. Ya, Ini pada saat dia konser, orang semua nyanyi satu stadion. ya, betul. Padahal dia nyanyi cuma main gitar doang. Yang kita. Dia nyanyi sendirian di puluhan ribu orang. Iya. Nyanyi kayak gitu lah. Ah, ah, ah. Iwan Fals. Dia udah versi jazz sekarang. Jadi lagu ini sudah termasuk yang sering Oke. Ini ada yang versi bagus sih, kayak ini. Tapi udah jazz banget. Nah, ini lebih kompleks ya. Ya. Udah band, udah band. Udah Ben. Teman-teman terima chordnya deh. Ya. Ribet banget. Iya emang. Sordo. Iya. Iya. Oke. Ini satu lagi tokoh MTV. Namanya Ivan Lee. Nah, oke. Dan ini lagu sempat populer tahun 80-an di Jakarta. Oke. Gua ingat. Judulnya Madalena. Oh. Itu tadi nah, tahun 80-an. Mana? Iya. Na, na. Tapi kami saat itu yang dengar nggak tahu ini bahasa Brasil kayak gitu. Bahasa Portugis gitu. Ivan Lee sempat datang ke Jakarta di Java Jazz. Gue juga nonton. Dan gue nyanyi sendiri. Ya. Nah, dari dua perkembangan lagu ini dan dua contoh lagu ini, Javan tadi Florgelis sama Madalena ini sangat kelihatan. Udah combine ya antara samba, bossa nova secara harmoni, jazz sendiri, dan ya itu tidak itu. Sama Putri itu bikin lagi sama si Japan sama Johnson. Mento itu. Oh. Jadi itu dia. Mento itu gimana? Mento itu mirip kayak Kalito gitu. Dapat tahu nih. Nah. Mento itu mirip kayak Kalito yang caca segala macam. Oh, gitu. gitu. Jadi tidak hanya samba dan bossa nova, tapi juga ada unsur asli penduduk aslinya si Brazil. Oh, iya. Indian Brazil itu. Oh. Kan aslinya juga Indian kan. Iya, iya. Indian, Maya, Aztec Ya, gitu ya. gitu. Itu yang dibawa sama anak muda yang GGNI gitu. Itulah kurang lebih. Nah, nanti perkembangan dari bossa nova nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Mungkin nanti Mas Iman Begaita yang akan bahas ya. Iman Budi Santoso, salah satu founder dari KJK juga yang memang ahlinya Brazilian. Ya. Dia ahli sejarahnya dan ahli banyak banget Koleksi lagunya lah. iya,
koleksinya banyak banget. Gua sempet dikasih tuh Mas Mo, ada kali ratusan lagu hilang nih. Ya. MP3 tapi. Oh, Thanks God ada Spotify sekarang ada semua di ya, sini. ya. Terus dia pernah ngasih sebuah video dokumenter judulnya Kale 54 ya. Ya, itu. Nah, itu tentang bossa nova tuh. Oh. Ya, kemudian dibawain sama Elian Elias dan siapa kayak gitu. Jadi lebih modern. Oke, kurang lebih seperti itu. Gak ada yang nanya lagi? Nah, boleh. Heron akhirnya. Masalahnya di situ nggak bener sama Heron. Cairun. Bossa nova, Cairun. Sini gabung duduknya. Ketemu lagi Mas Mo. Yo gitu. Ada menyampaikan berapa kan? Apa apa? Mau nanya nih, dari tadi kan bahas Brazilian, bossa nova. Dari kan notabene-nya kita tahu nuansa genre musik Latinnya dari Amerika sana kan? Amerika Selatan. Amerika Selatan ya, Brazil. Yang saya mau tanyain sendiri, ada nggak sih Latinnya dari Eropa sendiri yang awal nih yang pakai bahasa Spanyol sama Portugis sendiri? Nah, itu pertanyaan saya satu. Oke. Langsung apa mau pertanyaan berikutnya? Yang membedakan dari segi ritmikal dari Eropa sama Amerika itu seperti apa tuh, Mas? Oke. Musik apa namanya? Latinnya gitu. Latinnya, iya. Ya. Dari Eropa sama Amerika lain pasti Ada bedanya lah ya. itu. Siap. Oke, thank you Heron. Gua ada tangkap pertanyaannya. Mantap, bagus pertanyaannya. Itu kan memang kita dari tadi belum nyebut sih satu akar berikut, yaitu musik Latin dan musik Brazilian itu berbeda. Berbeda. Latin itu disebut yang dijajah oleh Spanyol. Kalau Brazilian adalah Amerika bagian selatan, salah satu-satunya negara yang dijajah oleh Portugal. Makanya bahasanya beda, kebudayaannya agak berbeda. Nah, memang dari mana asalnya tadi ya? Ya. Maksudnya ada nggak yang dari Spanyol sendiri atau Portugal sendiri musik tradisional mereka? Gitu. Nah, boleh tuh Bang. Oke. Thank you, Bang Harun. Yang tadi udah dijelasin nama Kang Riki, Brazilian itu Brazil, lebih tepatnya Brazil itu memang beda sendiri dengan negara Amerika Selatan lainnya. Karena negara Amerika Selatan lainnya itu dominasi oleh Spanyol, Chili, apalah sebut Chili, Puerto Rico, Meksiko. ya kayak gitu-gitulah. Cuman Brazil yang dijajah sama Portugis, satu lagi Suriname yang dijajah sama Belanda. ya. Yang lainnya tuh Spanyol. Makanya musiknya nggak jauh dari yang kalau lu tanya di Eropanya adalah musik flamenco, musik-musik Hispanic Spanyol gitu, yang berdasarkan gerakan dance-nya mereka gitu. Itu kalau lu mau simak bisa muncul di musik khasnya Argentina namanya tango. Terus di Meksiko ada mariachi, di Chili apa gitu ada namanya. Tapi semua on base tradisi musikalitasnya Spanyol dan berbahasa Hispanik, Espanyola. Nah, beda tuh dengan Brazil. Udah bahasanya beda, kulturnya beda, dan base ke perayaan. Orang Portugis itu ternyata budayanya tuh banyak perayaan. Kayak orang Bali mungkin kalau di Indonesia. Ya. Jadi apa-apa dirayain, dan itu muncul di kulturnya Brazil yang apa-apa dijadiin karnaval. Ya, karnaval. Terus nyanyi bersama, makan bersama, kayak gitu-gitu. Nah, musiknya itu menjadi Brazilian musik akhirnya. Itu bedanya. Gitu. Nah, aku tambahin juga apa namanya? Selain bahasanya beda dan kultur dasarnya beda, di Spanyol itu kalau misalnya Khairon pernah tahu, yang masuk mengakar ke Amerika bagian selatan yang dijajah oleh Spanyol, musiknya itu kurang lebih kayak Mariando Cafe, kalau berbandang kali bintang jauh di sana. Nah, itu asli itu dari akarnya yang Spanyol. Terus kayak lagu apa ya? Apa namanya? Yang Afro-Cuban yang salsa mungkin bisa diputerin kali Mas biar lebih jelas ya perbedaannya. Kita mau dengar yang versi di luar Brazil ya. Ya, ini yang Latin.
Jadi jangan biar nggak salah kaprah, memang orang Brazil itu, musisi Brazil itu tidak mau disebut musiknya itu musik Latin. Brazil itu adalah musik Brazilian musik, musiknya Brazil. Latin ya udah, Latin itu musiknya Meksiko, Argentina, Puerto Rico, El Salvador dan lain-lainnya yang memang dijajah oleh Spanyol dan berbahasa Spanyol. Gitu. Jadi beda. Dan memang secara karakter bermain musiknya sangat bertolak belakang secara hitungannya. Karena misalnya kita bermainkan salsa, nah salsa itu adalah dari Latin, Afro-Cuban disebutnya. Makanya musiknya Kuba kan berbahasa Spanyol, basicnya dari Spanyol. Mainkan Afro-Cuban atau salsa itu sangat beda dengan memainkan musik samba secara hitungan ritmiknya. Gitu. Memang terdengar agak-agak mirip tapi beda. Nah ini boleh contohnya. Ini apa nih mas? Tango dulu. Tango. Nah ini Argentina nih, tango nih. Dan ini sangat dekat sama flamenco. Oke. Nah. Tango itu terkenal dipakai buat dansa. Ya. Dansa tango. Ini yang lebih jazzy lah ya. Oke. Sudah diinin sama seorang akordionis. Namanya Astor Piazzarola, judulnya Liga Tango. Pasti lu katanya udah campur juga populer. Jadi ada klasiko, ada jazznya. Musiknya tuh mengentak gitu, gitu kalau tango. Ini Eropa sekali nih. Ya. Ini belum ada unsur Amerikanya nih. Kayak ini musik yang memang dari Spanyol asli ya. Ya. Nah, Ada klasikalnya. makanya klasiknya kental ya, seperti musik klasik Eropa pada umumnya. Jadi kalau Kang Edun tadi nanya Eropanya gimana, ini contoh yang paling Iya, tapi udah tango. iya, iya. Ini udah tango ini. Udah ada ritmiknya. Ya. Di Eropa artinya nggak ada. Ya. Di Eropa nggak ada ritmik itu ya. Nggak ada. Cuma klasik aja udah. Nah, kalau di Eropa aslinya kan, nah Ini Portugal. ini Cuban. Itu beda banget sama tango. De mi tierra santa, oigo ese ritmo de los tambores y del rival de esa marcha. Ese trigo que canto de mano, desde tu tierra vive lejano, te recuerdo la señora, una canción que vive entonando, su dolor y su propio llanto, y se escucha. Nah, sekarang kita coba setel lagi yang Brazilian mas, yang lalu tadi samba. Ini kental banget nih. Ini Amerika ini Latin banget, Afro-Cuban. Atau banyak yang itu salsa. Sama tadi ya. Nah, sekarang kita dengar samba, kita coba compare ya. Habis samba nanti ke atas ke Portugisnya mas. Ke Coro gitu. Iya, iya.
dansanya juga beda. Sama-sama enak, sama-sama goyang, cuma beda. Apa, Bung? Gak, Bu, gak boleh begini lah. Terus ini yang Nah, ini yang Portugis ya. lebih Portugis. Oh iya, untuk informasi Iron, Portugis, musik kita yang di sini asli Indonesia, keroncong itu berakar pun dari Portugis. Nanti kalau dengar lagu coro, ya dengan genrenya coro, itu agak-agak ada keroncongnya. Iklan dulu. Ya, ini belum ke Brazil ini. Portugis belum naik perahu ke Brazil belum, masih di sana. Masih kampung, masih kampung. Iya, iya. Lebih arah dengan gypsy ya. Iya, musik keroncong pun dari Portugis kan. Coro, coro. Nah, ini setelah ke Brazil, akhirnya jadi musik coro. Bagian dari Brazil musik itu sendiri ada samba, ada bayo, ada coro, ada bossa nova. Nah, unsur Portugisnya masih kental, tapi dengan ritmik yang udah Brazil, yang udah samba ya. Tapi keroncong orang apa namanya? Gitar gaya, ya ukulele gaya Portugalnya masih tetap kental. Pakai akordeon. Iya, pakai akordeon. Lalu mandolin juga. Ya, mandolin. Ini bukan jazz, ini masih coro ini. Jelas gak, Ron? Kebayang ya, nanti mungkin di rumah bisa dicari dari Spanyol arahnya kemana nih ke Latin Amerika, musiknya apa? Setel musik yang khasnya dari Spanyol asli sama dari Cuba atau Meksiko. Nah, kayak kalau Iron pernah dengar bamboleo itu Spanyol banget. Gypsy nya Spanyol. Orang Gypsy yang tinggal di Spanyol. Gypsy aslinya orang Prancis ya. Suku bangsa sendiri. Suku bangsa sendiri ya, sekitar Eropa ya, Eropa gitu. Yang di Prancis, di Spanyol ya. Nah, itu agak Spanyol. Mungkin kalau buat Braziliannya ya kayak tadi tuh. Coro itu udah ke Brazil. Tapi basic asli musik Portugisnya kurang lebih ya seperti itu. Cuma belum ada unsur sambanya kalau dari Portugis, kurang lebih gitu. Kejawab ya. Bisa ngebedain ya kalau didengerin gini ya, nanti di rumah saya dengerin lagi. Tepuk tangan buat Heron. Pertanyaannya keren. Itu lupa loh dari tadi kita bahas itu, padahal basic. Thank you ya Heron ya, ingetin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini untuk kita rekam nih buat nanti di YouTube nih. Padahal ini keren banget nih, maksudnya. Udah. Itu? Ya, oke. Oke, kalau gitu Mas Mo, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Abah Mas Mo. Gue gak sangka pengetahuan Brazil ini sedikit banyak Mas Mo. Jadi pinter gue. Oke, now it's time for jam session.